Halo teman-teman, kami dari kelompok 11 pengantar akuntansi yang terdiri dari 5 orang, yaitu dari kelas 1K dan Prodi Manajemen. Kelompok kami ingin menjelaskan suatu perihal laporan keuangan. Sebelum kita menuju ke penjelasan, kita sebaiknya perkenalan diri dulu kali ya guys. Halo, dengan saya Mukhtar Muhammad Iqbal, kelas 1K Prodi Manajemen. Saya Afrian Tribo. Saya Belusvita. Saya Jennifer Metana. Dan saya Cahyana Blariska. Mari kita simak guys untuk videonya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Laporan keuangan adalah dokumen penting berisi catatan keuangan perusahaan baik transaksi maupun kas. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Ada dua jenis laporan laba rugi. Yang pertama, laporan laba rugi single step. Yang kedua, laporan laba rugi multiple step. Fungsi laporan laba rugi yang pertama dijadikan evaluasi keuangan, yang kedua untuk mengetahui perkembangan usaha, yang ketiga untuk mengatur langkah kebijakan atasan. Laporan perubahan modal atau bisa disebut sebagai statement of change in capital adalah jenis laporan keuangan yang berisi informasi mengenai ekuitas yang memiliki oleh suatu perusahaan serta berisi pula informasi atau hal-hal yang apa saja yang menyebabkan berubah, baik bertambah maupun berkurang sampai pada akhir periode akuntansi. Perlu diketahui bahwasannya untuk cara menyusun laporan perubahan modal yaitu mempersiapkan formatnya terlebih dahulu untuk laporan perubahan modal. Yang pertama, membuat laporan perusahaan namanya, dan yang kedua laporan perubahan ekuitas dan periode laporan. Dan yang kedua itu adalah laporan modal awal. Yang ketiga adalah laporan modal yang berasal dari saldo, laba, dan dividen. Yang keempat adalah untuk price, dan yang kelima adalah modal akhir periode. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan perusahaan atau bisa disebut statement of financial position adalah laporan sistematis yang mengenai aktiva atau utang serta modal dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Laporan ini juga dikenal dengan istilah neraca atau balance sheet. Dan di dalam laporan ini terdapat sumber daya perusahaan atau aset perusahaan, kewajiban ekonomis, dan hutang, modal, saham, hubungan antar item tersebut. Untuk klasifikasi posisi keuangan yaitu terdapat 6 bagian. Yang pertama adalah aset lancar, dan yang kedua adalah aset tetap, dan yang ketiga adalah aset tak berwujud, dan yang keempat adalah liabilitas lancar, dan yang kelima adalah liabilitas jangka panjang, dan yang terakhir adalah modal. Klasifikasi laporan posisi keuangan. Yang pertama ada aset lancar. Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan untuk dijual, ditagih, atau digunakan selama 1 tahun atau 1 siklus normal posisi perusahaan. Contoh aset lancar yang pertama adalah kas, piutang usaha, persediaan barang dagang, perlengkapan kantor, dan biaya dibayar di muka. Aset lancar disusun berdasarkan likuiditasnya, yakni aktiva yang paling liquid adalah yang paling pertama muncul. Neraca sendiri merupakan salah satu laporan keuangan yang mesti dibuat oleh perusahaan setiap tahunnya. Yang kedua ada aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh untuk dipergunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Contoh aset tetap adalah tanah, bangunan, kendaraan, atau mesin. Masa manfaat aset tetap lebih dari 1 tahun. Seluruh aset tetap kecuali tanah disusutkan.
Aset tetap sangat penting karena digunakan untuk menjalankan operasionalnya sehingga kinerja perusahaan akan maksimal dan mendapatkan laba yang optimal. Aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah aset yang diperoleh untuk digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Perbedaan utama antara aset tetap dan aset tak berwujud terletak pada kondisi fisik dan manfaat yang diperoleh oleh perusahaan. Aset tak berwujud tidak memiliki bentuk fisik dan manfaat atas aset tersebut tidaklah pasti. Pencatatan aset tak berwujud berbeda dengan aset berwujud karena perusahaan hanya mencatat nilai harga perolehannya. Perusahaan hanya memasukkan biaya pembelian langsung dalam biaya perolehan aset tak berwujud. Biaya perolehan tidak termasuk biaya pengembangan internal atau penciptaan aset tersebut. Oleh karena itu, jika aset tak berwujud dibuat secara internal, maka tidak ada biaya pengeluaran sama sekali dalam neraca. Liabilitas bisa memiliki bentuk dan nilai yang sama dengan aset, baik sebagai modal maupun barang. Hal inilah yang kerap kali menjadikan pengusaha salah paham serta menganggap liabilitas sama dengan aset. Padahal faktanya, aset dan liabilitas merupakan dua hal yang berbeda. Oleh karena itu, jika aset tak berwujud dibuat secara internal, maka tidak ada biaya pengeluaran sama sekali dalam neraca. Beberapa aset tak berwujud memiliki masa kebermanfaatan yang tidak terbatas, namun ada juga masa kebermanfaatan dianggap berbatas. Selanjutnya yaitu liabilitas lancar. Suatu liabilitas diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar jika diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal laporan posisi keuangan atau satu siklus normal operasi perusahaan. Contoh dari liabilitas lancar adalah utang usaha, utang bank, pendapatan diterima di muka, dan utang pajak. Aset ialah sumber-sumber ekonomi yang digunakan untuk menjalankan laju bisnis serta memastikan atas pertambahan nilai kekayaan bagi perusahaan. Sementara itu, liabilitas adalah berbagai sumber ekonomi yang dipakai untuk menjalankan laju bisnis yang wajib dibayar oleh perusahaan ke pihak eksternal dalam tempo tertentu. Yang terakhir itu adalah liabilitas jangka panjang dan modal pemilik. Liabilitas jangka panjang itu diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika diperkirakan akan diselesaikan lebih dari 12 bulan dari tanggal laporan posisi keuangan atau satu siklus normal operasi perusahaan. Contoh dari liabilitas jangka panjang itu utang obligasi dan utang bank. Biasanya perusahaan itu lebih memilih liabilitas jangka panjang karena pada umumnya utang jangka panjang itu digunakan untuk memperkuat posisi modal perusahaan. Dan utang jangka panjang juga digunakan untuk meningkatkan jumlah aset perusahaan, baik dalam bentuk properti, peralatan, maupun investasi. Ini ada modal pemilik. Modal pemilik itu bagian hak pemilik dalam perusahaan yang merupakan nilai sisa dari aset suatu perusahaan setelah dikurangi dari liabilitasnya. Jadi kesimpulan materi dari kelompok kami adalah laporan keuangan dibuat usaha agar pelaku usaha tahu kondisi keuangan pada usahanya. Jika kondisi keuangan baik, pelaku usaha jadi bisa mengeksekusi rencana-rencana berikutnya secara lancar. Jika kondisi keuangan buruk, maka pelaku usaha harus memperbaiki kondisi keuangannya terlebih dahulu. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan Dapat bermanfaat Untuk kita semua, Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye!